Tiga tersangka kasus penipuan calon jemaah umroh, Andika Surahman, Anissa Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan. Wajah Andika tampak tersenyum, sementara Anissa dan Siti Nuraidah terlihat menunduk malu, terlebih ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh wartawan. Barang bukti berupa 5 mobil dan kunci dari sejumlah properti di Sentul City, Kebagusan, Cilandak, butik pemilik First Travel Anissa Hasibuan, serta kantor First Travel. Masih banyak aset milik tersangka yang sudah berpindah tangan, sehingga polisi butuh waktu lebih lama untuk menelusurinya. Hingga kini polisi bekerja sama dengan PPATK mengenai penelusuran aliran dana dan masih menunggu hasil. Masalah aset. Aset ini terus bertambah, terus berkembang karena dalam beberapa pemeriksaan, kalau kita menemukan aset hasil penyelidikan atau informasi dari masyarakat, baru kita tanyakan sama dia, baru dia bilang, oh iya itu Pak, kemarin saya lupa. Gitu. Jadi kalau nggak ditanyain, nggak ngomong dia. Turut disita pula sejumlah ATM dan buku tabungan berbagai bank atas nama Andika Surahman dan Anissa Hasibuan. Sejumlah amunisi peluru tajam, senjata air soft gun, paspor jemaah calon umroh, dan sejumlah dokumen lainnya. Tim Liputan, Metro TV. Polisi bekerja sama dengan PPATK menelusuri aliran dana yang sudah dibayarkan oleh jemaah umroh First Travel. Lebih dari 830 miliar rupiah dana jemaah yang masih menjadi tanggungan Biro Perjalanan ini. Untuk mengetahui aliran dana yang telah disetorkan calon jemaah umroh pada Biro Perjalanan First Travel, polisi menunggu hasil analisa dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. 30 rekening tabungan dari berbagai bank disita polisi saat melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, total jemaah umroh promo yang mendaftar dan telah membayar lunas pada First Travel sebanyak lebih dari 72.000 orang. Biro Perjalanan ini baru memberangkatkan 14.000 orang, sehingga menyisakan sekitar 58.000 calon jemaah umroh. Program umroh promo yang dibanderol pada kisaran harga 14,3 juta rupiah tiap orang, menyisakan tanggungan sebesar lebih dari 839 miliar rupiah bagi pengelola First Travel. Selain uang calon jemaah umroh, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Heri Ernahak menyatakan, First Travel memiliki hutang lain dengan total lebih dari 100 miliar rupiah pada beberapa rekanan seperti penyedia tiket dan hotel di Arab Saudi. Itu belum termasuk lagi ada beberapa orang yang menyampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan memiliki hutang. Karena tiket yang belum dibayar, jadi provider tiket itu punya hutang dia punya hutang kepada provider tiket itu 85M. Kemudian provider visa, artinya orang yang menyiapkan visa untuk keberangkatan jemaah itu 9,7M. Ini informasinya akan bertambah. Ada beberapa provider lagi yang juga dibohongi. Sama hutang dari hotel di Arab Saudi yang belum dibayar. Ada 3 hotel di Mekah, 3 hotel di Madinah. Totalnya 24M. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setio Wasisto menyatakan, saat ini polisi bekerja sama dengan pihak lain masih melakukan penghitungan aset yang telah disita. Terkait aduan perdata, Setio mempersilahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan pelaporan. Untuk proses perdata, saya pikir itu bisa secara simultan dilakukan. Silakan para pihak yang merasa berkepentingan bisa mengajukan secara simultan. Kami dari Polri hanya memproses masalah pidananya. Tentang nilainya nanti mungkin akan lebih lanjut dari tim lain ya, dari pihak lain yang akan menilai. Kemudian karena ini juga tadi rekening-rekening juga masih dalam pengecekan. Ada 30 rekening yang sudah dicek di bank yang masih memerlukan proses. Hingga Senin 21 Agustus 2017, 4.043 pengaduan langsung dan 1.614 pengaduan melalui email telah diterima Crisis Center yang diselenggarakan oleh Bareskrim, OJK, dan Kementerian Agama. Tim Liputan, Metro TV.
Sementara itu pemirsa, sejauh ini lebih dari 5.000 pengaduan diterima Crisis Center kasus dugaan penipuan ibadah umroh First Travel. Salah satu korban adalah agen tiket pesawat yang tagihannya belum dibayar senilai 9,6 miliar rupiah. Korban kasus dugaan penipuan ibadah umroh terus mendatangi Crisis Center di Bareskrim Mabes Polri Gambir, Jakarta Pusat. Selain calon jemaah umroh, pengaduan juga dilakukan rekanan bisnis PT First Travel. Rekanan penyedia tiket pesawat PT Moisani mengaku belum mendapatkan pelunasan pembayaran mencapai 9,6 miliar rupiah. Manajer HRD PT Moisani Manggala Wisata Hermin Yudi mengatakan pihaknya datang guna mencari kejelasan pada polisi. Sekitar 3 tahun 4 tahun memang kita sudah bekerjasama dengan pihak First Travel. Cuman ya baru tahun ini kita ngalamin kondisi seperti ini juga, kita juga kaget sih, tiba-tiba kok izinnya dibukukan, terus ada kasus pidananya, sementara tagihan kita sendiri masih ada sekitar 9,6 miliar. Itu dalam bentuk apa sih Bang? Pengadaan apa? Kemarin kita bekerjasama untuk pengadaan tiket dan visa. Selain di Jakarta, sejumlah korban berdomisili di Yogyakarta juga mengadu pada Lembaga Konsumen Yogyakarta atau LKY. Hingga Senin 21 Agustus 2017, LKY sudah menerima belasan pengaduan. Rencananya aduan akan ditampung untuk dikoordinasikan dengan Yayasan Lembaga Konsumen di tingkat pusat. Tim Liputan Metro TV. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU kepada PT First Travel dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hari ini. Dengan dikabulkannya PKPU, maka First Travel mendapatkan kesempatan untuk mengembalikan uang calon jemaah atau memberangkatkan umroh. Menindaklanjuti putusan majelis hakim, akan dibentuk 4 pengurus dari Kementerian Hukum dan HAM yang akan menjadi penengah antara pemohon dan termohon, yaitu 3 calon jamaah umroh dan PT First Travel. First Travel juga diberi waktu selama 45 hari ke depan untuk membuat proposal perdamaian yang berisi jaminan dari First Travel kepada para pemohon untuk melunasi tagihan sebesar 54,5 juta milik ketiga pemohon. Proposal ini nantinya akan diberikan First Travel kepada keempat pengurus, kemudian akan dinegosiasikan dengan para pemohon. Apabila First Travel tidak dapat memenuhi jaminan tersebut, konsekuensinya First Travel dinyatakan pilot. Kuasa hukum First Travel mengatakan lebih mudah bagi First Travel untuk memberangkatkan umroh para jamaah dibandingkan mengganti uang. Jika ada keberangkatan di sini ataupun dikembalikannya uang, ini bisa, insya Allah bisa mempengaruhi proses dari pidana kami yang ada di Bareskrim Polda Metro Jaya. Pak, uangnya kan udah habis Pak. Iya, dananya gimana Pak? Sumber dananya gimana Pak? Sumber dananya dari mana? Ya, kan makanya itu kan asetnya semua sudah dipegang oleh kepolisian. Kita nanti akan kami bikin simulasinya dalam nota perdamaian kami. Itu usulan perdamaian. Sementara itu, Wakil Presiden RI Yusuf Kala menegaskan pemerintah tidak bisa memberikan ganti rugi kepada 58.000 korban First Travel. Kerugian tersebut dibebankan kepada penerima uang atau pemilik agen perjalanan umroh First Travel.